Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vino Setajiwiratama. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tutorial tentang Cisco, melainkan saya akan memberitahu cara menjaga keamanan jaringan komputer. Oke, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan salah satu bentuk penerapan dari perkembangan teknologi komputer. Jaringan komputer memungkinkan dua atau lebih komputer saling terhubung satu sama lain, sehingga mereka bisa saling berbagi sumber daya data file dan juga informasi yang penting. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para teknisi jaringan dan juga pengelola dalam membangun dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer. Yang pertama, sesuaikan penyusunan jaringan komputer dengan kebutuhan utama dari user. Yang kedua, sesuaikan juga dengan budget yang dimiliki oleh user. Yang ketiga, selalu menggunakan perangkat pendukung yang memiliki kualitas baik agar proses transmisi data dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pastikan desain dari topologi jaringan komputer dengan menganalisa lokasi jaringan secara fisik. Yang kelima, jangan lupakan faktor keamanan dari sebuah jaringan komputer. Yang keenam, gunakan spesifikasi komputer server dan juga komputer klien sesuai dengan kebutuhan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis serangan jaringan komputer, yaitu ada yang pertama spoofing namanya. Teknik serangan penyerangan dengan memasukkan data sehingga menyerang bisa terlihat seperti tuan rumah yang andal. Ada 3 jenis spoofing. Yang pertama, yaitu IP spoofing, adalah teknik yang digunakan untuk menipu alamat IP sumber sehingga alamat IP asli tidak dapat dilacak saat mengirim paket. Yang kedua ada DNS spoofing, yaitu teknik yang digunakan untuk mengontrol server DNS sehingga alamat DNS dan IP suatu situs ditransfer ke server pelaku. Yang ketiga ada identity spoofing, yaitu teknik intrusi yang menggunakan identitas resmi untuk mengakses semua yang ada di jaringan secara ilegal. Oke, yang kedua ada DDoS, dari penolakan layanan yang didistribusikan. DOS atau Denial of Service ini adalah jenis serangan ke server di jaringan dengan metode untuk menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh server sampai server tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menyediakan akses ke layanannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan penyerang, yaitu yang pertama, dengan membanjiri lalu lintas dengan sejumlah besar data sehingga data dari host yang terdaftar tidak dapat masuk ke sistem. Yang kedua, membanjiri trafik dengan banyak permintaan ke server sehingga server tidak dapat menangani permintaan dari host terdaftar. Yang ketiga, mengganggu komunikasi antara server terdaftar dan host dengan berbagai cara, seperti misalnya mengubah informasi konfigurasi sistem. DDoS atau penolakan layanan terdistribusi adalah jenis serangan DOS yang menggunakan beberapa host juga untuk menyerang server sehingga server tidak dapat bekerja untuk klien. Oke, yang ketiga ada injeksi SQL, yaitu teknik serangan yang menggunakan lubang keamanan di mana situs web memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, tetapi tanpa filter karakter jahat, sehingga penyerang dapat mengakses database aplikasi. Entry biasanya dimasukkan di bagian-bagian tertentu dari situs web yang terkait dengan database situs. Penyerang biasanya memasukkan tautan data yang mengarahkan korban ke situs web yang digunakan penyerang untuk mengambil informasi atau data pribadi korban. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menjaga keamanan jaringan komputer itu tersendiri. Yang pertama, dengan cara keamanan secara fisiknya. Keamanan secara fisik meliputi faktor pencegah dan juga faktor keamanan yang mampu menjaga agar bentuk fisik dari sebuah jaringan alias perangkat keras jaringan komputer aman secara fisik. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan fisik dari jaringan komputer. Yang pertama, letakkan komputer server pada lokasi yang aman dengan kunci yang hanya bisa diakses oleh otoritas yang berwenang saja. Yang kedua, sebisa mungkin letakkan komputer server pada tempat yang sulit untuk dilihat orang. Yang ketiga, pastikan CCTV juga ikut mengawasi seluruh perangkat fisik jaringan komputer selama 24 jam penuh. Yang keempat, bisa juga dengan cara meletakkan server di dalam sebuah jeruji besi yang memiliki gembok agar benar-benar aman.
Yang kelima, kabel-kabel jaringan juga harus diperhatikan agar jauh dari gangguan binatang pengerat yang biasanya merusak. Di sini secara keamanan secara fisiknya ya. Yang kedua yaitu ada keamanan pada bias. Apabila keamanan secara fisik cukup sulit untuk dilakukan karena keterbatasan ruang dan juga biayanya, maka dari itu salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menerapkan bias security. Bias security dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat kode password tertentu pada sistem bias. Yang kedua, melakukan disable booting dari floppy. Yang ketiga, gunakan password yang unik dalam setiap folder, user account, dan juga data serta file penting. Cara menjaga keamanan jaringan komputer berikutnya adalah cara membuat kombinasi password yang unik pada setiap bagian penting di komputer server, seperti user account, file, folder, dan juga drive yang menyimpan informasi penting dalam mengaplikasikan sebuah password. Oke, yang ketiga ini adalah pengguna atau user itu perlu di-training terlebih dahulu. Pengguna atau user wajib di-training agar user menghindari hal-hal yang dianggap fatal, seperti menyimpan password sembarangan, mendownload file yang tidak diketahui, dan lain sebagainya. Pada intinya di sini yang ingin menggunakan jaringan atau jaringan komputer tersebut harus di training secara matang dari pihak pengguna atau usernya. Oke, yang selanjutnya, mengapa sih keamanan jaringan komputer itu perlu dan penting? Sama seperti layaknya proteksi dan juga keamanan komputer kita dari virus, maka keamanan jaringan komputer pun sangat penting. Terkadang kita memiliki jaringan yang sudah cukup luas, muncul beberapa risiko yang bisa terjadi, seperti yang pertama, peretasan atau hacking terhadap jaringan. Yang kedua, pencurian data dan file serta informasi penting. Yang ketiga, penyalahgunaan sumber daya pada sebuah jaringan. Yang keempat, kegagalan pada jaringan akibat ulah tangan tidak bertanggung jawab. Yang kelima, jaringan komputer yang tidak bisa bekerja dengan sempurna. Yang keenam, performa dari komputer server yang menurun sehingga berpengaruh pada melambatnya proses transmisi data. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, yaitu cara menjaga keamanan jaringan komputer. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.